Baik, kita ikuti kembali, dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya, mana setengah ini masih sambung dari 12 sekte aliran kepercayaan mereka, 12 i'tikad mereka. Salah satu diantaranya, barang siapa menjadikan dirinya dan hinggalah ia daripada campur nafsunya dan ada baginya ilmu, maka gugurlah daripadanya ibadat dan amal. Jadi ada satu hadis yang mereka kutip, yaitu hadis yang sudah lewat, tafakkarus sa'ah khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir satu saat, 1 jam, itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Hadis ini mereka jadikan sebagai dalil tidak perlu salat, ya, tidak perlu ibadah yang lain, karena berfikir saja sudah menjadi ibadah. Maka nanti di Indonesia juga akan lahir ini namanya kelompok heling. Ada kelompok hanya duduk mengendip matanya, selesai, dia tidak lagi salat, rukuk. Apalagi dalam pemikiran rasionalitas mereka, untuk apa kita buang energi kalau wanita sudah memakai make up, mustika ratu, itu kan sulit loh, sifat tu loh misalnya kan gabu dalam dunia modern. Ini pemikiran sesat maksudnya. Lalu dia menjadikan dalil ini untuk mendukung bahwa kebenaran mereka itu ada. Jadi ketika waktu salat, dia tidak lagi buka sepatu, tidak lagi berwudu, hanya duduk pit mata tiat, itulah ajaran eling namanya. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahwa Allah Ta'ala tiada menyiksa akan hambanya, dikarenakan jika disiksa akan dia, tiadalah ia, niscaya adalah ia zalim. Maka i'tikad ia menjadi kufur. Ada sekte, ada aliran yang meyakini atau mengiktikad Allah Ta'ala tidak boleh menyiksa hamba. Lalu kalau Tuhan memang menyiksa, apa kata mereka? Tuhan itu zalim. Iktikad seperti itu disebut kufur. Kenapa? Dia telah mengatur Tuhan, telah memberikan manusia yang punya hak wewenang. Tuhan tidak memiliki wewenang penuh. Padahal Allah bersifat kudrah, fa qudratun bimumkinin ta'allakat bila tanahi ma bihi ta'allakat dalam akidah. Jadi kekuasaan Allah itu mutlak. Jadi tidak bisa diatur oleh hamba, tidak bisa diatur oleh siapapun. Karena grid Allah tidak akan pernah sama dengan grid makhluk. Itulah yang disebut dalam sifat 20, sifat laisa kamislihi syai'un sebagai dalil ayat, itulah mukhalafatuhu lil hawadis. Apa sajakah yang diiktikad oleh kelompok Jabariyah ini yang sehingga dianggap akidah mereka menyimpang? Sudah banyak, di antara sekian banyak kita lihat lagi. Jadi kita di dalam mempelajari ilmu tidak boleh menuduh, dia harus dasarkan bukti, fakta dan penjelasan. Karena ilmu fungsinya 4, ini selalu kita ulang-ulang agar kita mudah mencerna dan memahami sebuah ilmu. Pertama, ilmu berfungsi litabayun. Jadi setiap ilmu baru dikatakan ilmu, dia harus mampu dijelaskan. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar informasi. Kalau informasi hanya berita. Jadi berita itu tidak ada klasifikasi, asal sekedar berita ya selesai. Maka hari ini kita dunia mengalami kekacauan, ketidaktentraman, galau ya bahasa hari ini. Karena berita yang diterima di WA, melalui Facebook, melalui Twitter, macam-macam lah dalam dunia maya, itu kan berita hanya di-share oleh seseorang, di-upload oleh seseorang.
kita tidak tahu apa tujuannya bagaimana. Jadi ketika kita menerima sebuah informasi, apa maknanya jangan langsung ditelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama tokoh masyarakat Kurung Barunajaya sangat mendukung kegiatan penyuluh fungsional keagamaan, khususnya Tengku Tarmizi yang telah melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan, pengajian, dan khususnya dalam hal menangkal akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang selama ini mereka itu sangat gigih menggarungi ataupun masuk ke wilayah yang memang kadang-kadang tidak terpantau. Maka tugas daripada penyuluh sangat berperan dalam hal menangkal akidah tersebut. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada penyuluh Kecamatan Kurung Barunajaya yang telah melaksanakan dengan baik dan sukses dalam menangkal akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari seluruh pegawai rutan kelas 2B Banda Aceh ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para penyuluh, terutama ketua koordinatornya yaitu Bapak Tengku Tarmizi Muhammad Daud. Kepada Bapak kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mengkoordinir seluruh para penyuluh dalam kegiatan proses belajar mengajar bagi warga binaan rutan kelas 2B Banda Aceh. Kami rasakan banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang diterima oleh warga binaan. Semoga program ini tetap terus bisa dilaksanakan di rutan kelas 2B Banda Aceh. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.